Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas atau mengulas mata kuliah TIPA Bisnis dengan materi yang akan disampaikan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional. Selanjutnya yaitu ada perkembangan CSR. CSR saat ini sesungguhnya telah menjadi fenomena global. Di Geneva, Swiss pada tanggal 5 Juli 2007 telah dilangsungkan konferensi UN Global Compact. Dihadiri lebih 600 eksekutif senior korporasi dunia. Tujuan konferensi ini adalah memperbaiki praktik bisnis dengan memperhatikan lingkungan hidup dan aspek sosial di dalam dan di luar perusahaan. Korporasi diminta memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab kemasyarakatan lebih besar. Fenomena global ini juga melanda Indonesia. Jadi perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal maupun pemberdayaan. Selanjutnya yaitu ada pandangan Milton Friedman tentang CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan dimaksud di sini dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Jadi tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal, seperti kepada diri sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada 6 pandangan Milton Friedman tentang tanggung jawab sosial. Yaitu ada 6, diantaranya yaitu syarat bagi tanggung jawab moral, yang kedua yaitu status perusahaan, yang ketiga lingkup tanggung jawab sosial, yang keempat argumen yang mendukung keterlibatan sosial perusahaan, yang kelima argumen yang menentukan keterlibatan sosial, dan yang terakhir yaitu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada konteks CSR. Konteks CSR adalah suatu keputusan strategis perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan bisnis yang dilakukan dan yang dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an. L. Kenyon 1998 menggemas CSR dalam 3 fokus, yaitu Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang penting untuk dilaksanakan di perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergi antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya yaitu ada community development, yaitu pengembangan masyarakat. Secara umum, community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik.
apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Jadi, pengembangan masyarakat sebuah proses di mana suatu komunitas diperkuat untuk kreatif membantu memenuhi kebutuhan sendiri sehingga mereka masyarakat itu sendiri memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, sikap dan keterampilan sehingga dapat mengatur dalam upaya mengatasi masalah masyarakat atau menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan perusahaan, atau memberikan nilai tambah pada nilai sosial ekonomi pemerintah daerah dan khususnya masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari community development menurut Budimanta pada perusahaan adalah menitik beratkan pada lingkungan sekitarnya, yaitu ada 3, diantaranya yaitu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik di sekitar wilayah perusahaan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya yaitu ada lingkup komunitas development, yaitu meliputi 3 aspek, diantaranya community service, community empowering, community relation. Yang pertama yaitu community service merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum, pengembangan kualitas pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada komunitas empowering, adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirian. Dan poin yang ketiga yaitu community relation, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan komunitas atau komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Cukup sekian pembahasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.